Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Bunga Minai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman semua yang sudah bersedia mengklik dan berkenan menonton video saya ini. Jazakumullah khair, semoga Allah yang membalas kebaikan dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mensupport saya dengan mengklik video ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah akhirnya bisa menyapa lagi teman-teman semua lewat video ini. Jadi kemarin itu sempet agak sibuk ya teman-teman selama 2 pekan. Jadi saya sebenarnya belum bikin video ya teman-teman, dan ini video lama ya sebenarnya. Jadi saya edit aja karena memang belum sempat edit. Jadi selama 2 pekan ini saya bolak-balik seminggu sekali ke pondok ya teman-teman, jadi keluar kota gitu. Dan 2 pekan sebelumnya itu ada tasmi 5 juz untuk anak saya ya teman-teman. Jadi ada acara tasmi gitu, jadi orang tua diundang, jadi boleh hadir boleh enggak ya teman-teman. Dan kami memilih hadir, sebenarnya agak ragu juga karena takutnya kalau kami hadir itu malah hafalannya malah ambiar ya teman-teman, malah buyar karena grogi gitu dilihat orang tua. Alhamdulillahnya sih udah selesai ya teman-teman, semoga hasilnya yang terbaik. Dan pekan kemarin kembali lagi ke pondok untuk pendaftaran santri ya teman-teman. Jadi anak saya yang nomor 2 ini tes di pondok ya teman-teman. Untuk pendaftarannya itu jadi daftar di pondok yang sama dengan kakaknya ya teman-teman, jadi biar hemat ongkos bensin ya teman-teman, nggak bolak-balik hemat ongkos bensin dan tol jadinya jadi satu aja sekolahnya. Dan kemarin itu daftar di sana pekan lalu, hari Sabtu kemarin ini ya teman-teman. Jadi setiap weekend kita itu keluar kota ceritanya kemarin itu, dan alhamdulillah sekarang sudah agak longgar. Nah ini saya aktivitas pagi tadi habis ngangkatin jemuran, terus saya lipetin jemurannya teman-teman, nggak langsung disetrika, jadi lipetnya itu agak ngasal juga ya teman-teman karena calonnya itu mau disetrika juga. Dilanjutkan dengan ini, sekarang saya lagi jemurin cucian yang baru di ini ya, dicuci baru dari mesin cuci gitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi jemurin, jadi ini cuacanya nggak terlalu terik juga, tapi ya nggak mendung-mendung banget ya teman-teman. Jadi bisalah untuk kita ngeringin cucian ya teman-teman, jadi nggak terlalu lembab juga ya teman-teman dengan cuaca seperti ini. Kebetulan karena video ini diambil saat weekend, pagi harinya itu saya ke Car Free Day ya teman-teman. Jadi saya tinggal ke Car Free Day dulu, jadi sembari mencuci saya tinggal ke Car Free Day ya teman-teman. Nah ini tadi itu sudah selesai untuk jemurinnya, dan saya lagi nunggu untuk penggilingan yang kedua. Jadi di dalam itu masih giling ya teman-teman untuk nyuci yang kedua kali. Dan ini di luar pagar ada tukang kembang, karena kita di Car Free Day tadi itu beli kembang ya teman-teman. Nah ini yang diangkat anak saya ini pohon kelengkeng, dan tadi nah ini ya teman-teman, kita beli 2 pohon gitu ya tadi itu. Salah satunya itu adalah pohon jeruk ya teman-teman, jeruk limau atau jeruk sambal ya, atau ada juga yang bilang jeruk pecel, jadi sama aja ya teman-teman, intinya jeruk yang kecil-kecil itu yang biasa untuk sambal. Dan ini jeruknya banyak buahnya ya, milih yang banyak buahnya itu juga ada calon-calon bakalnya ya, bakal buahnya teman-teman, kecil-kecil, jadi lumayan banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak kena angin dan rontok ya, karena itu masih rapuh banget. Untuk yang kecil-kecil mungkin teman-teman bisa lihat ya, itu ada kayak putik-putik kecil, itu adalah bakal buah ya teman-teman. Jadi kita tadi waktu di Car Free Day beli 2 tanaman ini dihargain 100 ya teman-teman, sebenarnya 90.000, ongkos
untuk dianterin ke rumah itu 100, karena tadi kita bawa motor jadinya nggak bisa ya teman-teman. Jadinya sama bapaknya ini dianterin ke rumah, jadi kita nggak bawa langsung dari Car Free Day, jadinya diantar sampai ke rumah sini, tukeran handphone gitu ya, tukeran nomor telepon gitu ya sama Sherlock, dan dihargain 100 sampai rumah. Tapi ternyata pak suami salah ngasih, jadinya kelebihan 10.000, jadinya 110. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, hitung-hitung infak gitu ya. Dan sebenarnya pohon jeruk ini pohon impian ya teman-teman. Jadi saya itu bayangin di rumah saya ini punya pohon jeruk sambal, terus ada pohon kelor sama pohon kemangi ya teman-teman dari dulu itu, tapi belum kesampaian. Nah alhamdulillahnya jadinya kesampaian juga ya teman-teman, ketemu sama pedagang di Car Free Day. Dan ini siang harinya kita kemana ini ya? Ke fashion store ya teman-teman, fashion store. Susah banget ya lidahnya untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi ini kita ceritanya itu sebenarnya mau ke supermarketnya dulu, karena ini toko yang sama sebenarnya, nama tokonya itu cuma beda gedung, satunya itu supermarket dan satunya fashion ya teman-teman, toko fashionnya itu. Jadi kita mau belanja beberapa keperluan, tapi mampir ke sini dulu ya teman-teman. Ini kenapa ada di tempatnya bapak-bapak ya, karena memang saya lagi ngikutin pak suami ya teman-teman, lagi ngintilin, lagi buntutin, karena tadi pak suami kepingin beli kaos katanya, atau kayak kemeja gitu, intinya atasan gitu ya teman-teman, jadi belum nemu, masih keliling-keliling. Oh ya teman-teman, insya Allah kita kurang dari 30 hari sudah ketemu Syahrul Syam ya teman-teman, yaitu Ramadan. Gimana nih kabar teman-teman dan persiapan-persiapannya untuk menyambut Ramadan? Jadi biasanya di bulan Sya'ban ini dipergunakan untuk pemanasan ya teman-teman, seperti kita olahraga, misal kita sebelum lari ataupun berolahraga itu, jadi kita pemanasan dulu supaya tidak cedera. Sama seperti ketika Ramadan ini ya teman-teman, bulan Sya'ban biasanya dipergunakan untuk pemanasan. Pemanasan apa? Yaitu pemanasan untuk ibadah puasa, memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunnah ya teman-teman, tentunya sholat wajibnya tidak dilupakan juga, dan ini ya memperbanyak amalan-amalan sholih lainnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya 3 bulan ini yaitu Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu 3 bulan yang saling berangkaian ya teman-teman, sebenarnya saling berkaitan gitu ya katanya ulama. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi pernah saya dengarkan lewat Al Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya saya tuh nyontek ya lewat ceramahnya Ustadz, jadi saya sampaikan lagi ya teman-teman supaya menambah kebaikan apa yang saya dengar dari beliau, jadi supaya pahala mengalir untuk beliau, dan semoga saya juga kecipratan pahala juga ya teman-teman. Kemudian yang pernah saya dengar juga dari beliau, dan beliau menyampaikan, jadi perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan seperti hujan ya teman-teman. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia memanen hasilnya di bulan Ramadan? Jadi Masya Allah banget dengan satu rangkaian kalimat ini ya teman-teman, membuat kita sadar ternyata 3 bulan ini saling berangkaian, dan terutama di bulan Sya'ban itu memang kita harus memperbanyak ibadah ya teman-teman. Dan kalau bahasa ringannya itu, bahasa kita itu ya seperti kita bulan ini, terutama bulan Sya'ban itu adalah bulan pemanasannya ya. Dan juga katanya itu di bulan ini seluruh amalan sholih itu disunahkan dikerjakan di setiap waktu ya teman-teman. Jadi katanya itu untuk menghadapi bulan Ramadan, para ulama terdahulu ya itu membiasakan amalan-amalan sholih semenjak datangnya bulan Sya'ban,
sehingga mereka sudah terlatih untuk menambah amalan-amalan mereka ketika bulan Ramadan tiba ya teman-teman. Begitu. Jadi memang bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan ya, bahasa ringannya kita ya teman-teman. Jadi kita coba kalau kita nggak ini ya, belum terlatih di bulan-bulan sebelumnya, otomatis ketika kita kayak ujian di hari H, yaitu di bulan Ramadannya itu biasanya kayak kita kaget ya teman-teman untuk memulai amalan-amalan sunnah gitu ya, amalan soleh itu ya teman-teman, seperti membaca Quran, seperti menambah sholat sunnah kayak gitu ya teman-teman, tuh seperti kayak kaget, rasanya seperti kayak masih males-malesan gitu ya teman-teman. Jadi memang penting sekali kita memperbanyak amal soleh di bulan ini ya teman-teman. Sebenarnya saya mengatakan seperti ini karena seperti tersentil ketika mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Jadi saya inisiatif, saya memberitahu teman-teman juga, sahabat-sahabat saya yang saudara-saudara muslim gitu ya teman-teman. Jadi kita bareng-bareng gitu ya, karena saya pun mulai mencoba ya teman-teman. Jadi kita mencobanya bareng-bareng gitu ya teman-teman. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang sudah melakukan hal ini sudah dari dulu ya teman-teman untuk kebiasaan ini. Boleh komen-komen di bawah. Pasti mungkin rasanya beda ya teman-teman ketika kita langsung puasa di bulan Ramadan dan tidak pemanasan di bulan-bulan sebelumnya, itu kayaknya rasanya bakal beda ya teman-teman. Bisa komen-komen di bawah dong teman-teman, gimana rasanya, pengalamannya gitu. Jadi kata beliau, kata Al Ustadz Adi Hidayat, di hadis yang lain itu pernah juga menyebutkan seperti ini ya teman-teman. Saya tidak pernah mendapatkan Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi memang di bulan ini memang disunahkan untuk memperbanyak puasa ya teman-teman. Juga disunahkan selain amalan-amalan soleh, katanya itu bulan Sya'ban ini adalah bulannya pembaca Quran. Jadi memang di bulan ini disunahkan juga untuk memperbanyak bacaan Quran ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi semoga yang sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi mohon maaf saya tidak menggurui, jadi saya hanya menyampaikan kembali apa yang saya dengar dari ulama kita, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Dan insya Allah beliau itu menyampaikan hadis-hadis yang sahih saja ya teman-teman, seperti yang teman-teman tahu. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian tadi. Nah, tadi kita sudah ke fashion store dan sekarang saya lagi ada di supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya setiap kami ke supermarket itu kita tidak pernah membeli kebutuhan bulanan. Jujur saya tidak ada kebutuhan bulanan, jadi begitu habis saya ke supermarket dan kadang itu cuma hanya beli diapers saja ya diapers sama beras, kadang seperti itu. Dan biasanya tuh kadang di keranjang itu tiba-tiba nyempil obat nyamuk, deterjen, padahal dari rumah itu kita niatnya cuma hanya beli diapers dan kadang tuh cuma sama beli beras gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngajak pasukan pasti itu ngeremetnya ke perjajanan ya teman-teman. Memang kami itu tidak pernah belanja bulanan, jujur aja. Jadi kita itu orangnya nyantai banget ya teman-teman. Karena memang kami itu nggak ada gajian bulanan, jadi kalau habis aja kita ke supermarket ya teman-teman. Tapi nggak selalu ke supermarket. Kalau misalkan di warung ada, kita ke warung aja ya teman-teman. Kita
nggak jauh-jauh gitu untuk belanjanya. Kalau ada di minimarket ya ke minimarket aja, karena letaknya supermarket ini dan fashion store tadi itu sekitar 4-5 kilo dari rumah. Jadi kadang itu saya mager mau keluar rumah, kecuali yang perlu-perlu untuk kita keluar yang pakai helm itu baru kita jalan ya teman-teman. Tapi jarang banget saya jalan keluar itu ya teman-teman. Ya paling jalannya ke warung gitu ya. Jadi nggak yang jauh-jauh gitu. Jadi ini saya mau beli bon cabe. Jadi kalau kita sekali ke supermarket itu bisa ngerambat ya teman-teman kalau nggak ada catatan. Dan seperti ini nasibnya troli. Kalau kita belanja keluar rumah tanpa catatan, jadi tiba-tiba numpuk ya teman-teman pas di kasirnya itu. Dan saya sebenarnya kalau belanja sama Pak suami itu hawanya selalu kayak keburu-buru ya teman-teman. Kalau ke supermarket Pak suami kurang suka belanja-belanja gini. Sedangkan kalau kita bawa pasukan yaitu anak-anak, mereka itu banyak yang dilihat gitu ya, ngelihat barang-barang atau makanan segini banyaknya tuh maunya semuanya diambil gitu ya teman-teman, maunya dimasukin ke dalam troli. Dan kita mulai bersiap ke kasir ya teman-teman, sebelum sebelum angka yang ada di kasir membengkak. Karena kita itu tadi niatnya beli apa, dan lihatlah di troli tiba-tiba keranjangnya isi beraneka ragam ini ya, cemilan. Ya seperti itu ya teman-teman. Tapi anggap saja ini belanja bulanan ya teman-teman, karena kadang untuk stok-stok yang ada di rumah kadang tuh memang yang saya beli kalau kita sekali ke supermarket itu memang pas lagi habis gitu ya teman-teman. Anggap saja ini belanja bulanan karena memang stok tadi tuh seperti kayak deterjen itu saya memang sedang habis. Walaupun nanti kalau kita sudah ke supermarket itu pasti melenceng dari rencana awal. Keseringannya seperti itu ya teman-teman. Nah tadi kita sudah pulang, sudah dari kasir. Ini siang harinya ya teman-teman, bukan, ini sore harinya di hari yang sama. Dan itu tiba-tiba kayak mendung, awannya itu sudah siap turun hujan gitu ya teman-teman. Tapi anak saya yang nomor 2 ini minta diajarin naik sepeda motor. Jadi kemarin pas kakaknya naik sepeda motor itu diajarin naik sepeda motor, dia pun minta diajarin naik sepeda motor ya teman-teman. Dan kayak ketagihan, kepinginnya itu belajar motor terus. Jadi kayak lagi seneng-senengnya gitu ya belajar motor. Dan ini Pak suami lagi ini ya, lagi mendampingin. Dan tadi awalnya itu saya berangkatnya itu terakhir-terakhir ya teman-teman, karena masih ngunci pintu, masih nutup pagar kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita ketinggalan dan saya nyariin belok kemana tadi, belok ke kanan apa ke kiri ya. Ke kanan tuh kan ke utara ya teman-teman, dan ini kami menuju selatan. Kita coba dulu masuk ke selatan dan alhamdulillahnya ketemu ya teman-teman. Jadi saya agak ngebut tadi nyariin Pak suami, karena kalau memang nggak ketemu di selatan saya mau jalan ke arah utara. Dan ini kami di tengah perjalanan Pak suami berhenti dan balik motor ya teman-teman, balik arah. Itu kami sedang balik arah ya teman-teman, karena Pak suami tiba-tiba ngeliat ada motor jatuh di tengah sawah, dan Pak suami mengiranya itu ada orang jatuh ya teman-teman, jadi balik arah mau nolongin. Dan ini Pak suami lagi nolongin ya teman-teman. Ternyata yang jatuh itu adalah ibu-ibu ya, dan di dalam itu ternyata lagi bawa rumput ya teman-teman. Bawa rumputnya itu kayaknya berat dan tidak seimbang karena jalan di pematang sawah gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat mendungnya itu mendung banget, sepertinya bersiap hujan, tapi belum rintik-rintik sih teman-teman. Tapi kalau ngeliat dari cuaca seperti ini memang kayaknya bakalan hujan. Dan
kita kembali lagi jalan. Ini tadi sudah selesai nolongin beliau, ibu tadi. Kita jalan lagi ya teman-teman. Ini anak saya masih belum puas rasanya, masih kepingin nyetir katanya. Dan seperti ini ya pemandangan tempat anak saya belajar motor. Ini jaraknya dari rumah sekitar 1 kilo. Memang dibilang sepi ya, nggak sepi banget, tapi cocok untuk belajar sepeda motor ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya sudah di penghujung juga, di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa ya di next video. Wassalamualaikum.